Dadah. Merry Christmas. Nazaret. Mantap. Luar biasa. Ini selalu ada Nazaretnya nih. Balap sudah menyanyikannya. Gembala menyaksikannya. Gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Di malam Natal ini mari kita semua berdoa, mengucap syukur untuk kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam Natal yang indah. Kami dalam kebersamaan sebagai keluarga yang seiman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, C. Dari pulau kan semuanya Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Dengarkan sama-sama. Lebih jelas, Nak? Mantap ya. Shall sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with million his wings. While he lays his glory by, for that men no more may die. For
Asik, tepuk tangan semuanya. Oke, mantap. Tuhan disenangkan ya. Iya. Sungguh indah rupamu. Lagi Pak. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Lilin-lilin melayang di hadapan baikku. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Oke, tepuk tangan buat David. Mantap. Asik. Oke, siap. Mulia berkarunia. Sungguh mulia berkarunia, hari Natal yang kudus. Hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Mari bernyanyi dengan merdu. Itu ada di Kidung Jemaat 92. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang Meratapi. Ya meratap kenapa? Karena mereka belum diselamatkan. Mereka belum punya keselamatan. Kalau kita ini luar biasa loh. Walaupun banyak dosa, kalau ditanya, kalau mati yakin masuk surga? Amin. Gitu loh kan. Di beberapa gereja kalau tanya siapa yang percaya? Kalau mati pasti masuk surga. Angkat tangan semua loh itu. Orang Yahudi nggak punya itu, orang Muslim nggak punya itu, orang Hindu nggak punya itu. Hanya kita yang dalam Yesus. Tapi kenapa kok kita berani dalam hati kita itu kok percaya banget walaupun kita lemah, kita masih punya salah, tapi kita punya surga. Sebab kita anak Allah. Kita itu bukan orang yang bisa suci sesuci-sucinya, tapi kita menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita ke surga bukan karena kita sepenuhnya baik, tapi karena Tuhan Yesus yang kita punya jaminan, katakan jaminan. Jaminan untuk hidup berkemenangan. Jaminan untuk punya masa depan. Jaminan untuk terpelihara. Jaminan untuk tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Jaminan perlindungan. Allah beserta kita. Bapak Ibu boleh cek, tidak ada lo agama manapun yang berani mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan itulah nggak heran anak-anak Tuhan ini luar biasa loh. Banyak di antara kita kalau kita berdoa sedang sungguh-sungguh, tiba-tiba kayak dengar suara Tuhan. Pernah nggak ngalami? Kok kayaknya aku bisa menangkap pesan hati Tuhan. Misalkan kita takut, kayaknya Tuhan seperti bicara, jangan takut anakku, aku menyertaimu, aku akan menyelesaikan segalanya untukmu. Itu sering loh. Pohon apa Bapak Ibu namanya pohon apa di sini? Bisa lihat benar masih ada buah zaitun yang buah hitam ini buah. Nazaret. Barona. Bapak Ibu lihat buah zaitun yang ini. Ya, di dalamnya ada apa? Ini buah zaitun.
bagus sekali. Walking through the valleys, holding on to dreams, feeling your love surround me, closer than it seems. In the darkest nights, you're the guiding light. Every step I take now, you're by my side. Jesus, Jesus, Kita di depan calling out your name. Jesus, Jesus, never be the same. Jesus, Jesus, you're my heart's desire. Jesus, Jesus, set my soul on fire. Laki-laki wasinya di sini. Oke. Oke, Bapak Ibu, nah meeting point lagi di sini. 10 menit. 10 menit. Delapan. menit lagi. Sini yang namanya Haram Syarif. Ya, Haram Syarif. Jadi yang punya tempat ini Bapak Ibu mereka orang Islam. Orang Kristen, Yahudi bisa masuk ke atas tapi tidak bisa ibadah. Tidak bisa bawa kita ke atas. Ya, dan kalau Bapak Ibu kita kalau tempat ini di mana sudah ada ya Masjid Qubba Mas itu ini tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Mari kita di sana penjelasan lagi di sana. Ya, Bapak Ibu tolong di sana di atas. Ya, saya di depan. Penjelasan dulu. Ya, kita naik ke atas. Ya, penjelasan di sini. Nanti naik ke atas. Ya, dan kita keluar dari sini. Sebelum kita keluar kita mau melihat satu tempat lagi di sini. Ini namanya Golden Gate. Ya, ini satu-satunya gerbang yang sudah tutup di tembok-tembok kota Jerusalem. Tutup. Ya, nanti kita bisa lihat dari luar juga bagaimana tutup. Ya, dan bisa lihat Bapak Ibu dari sini. Ya, ini kuburan Islam yang ada di luar, ya di luar tembok ini. Ya, ada banyak kuburan. Ya, dan nanti kita keluar dari sini, jalan dan ke laut Getsemani. Oke, ya, let's go. Nazaret luar biasa. Mata itu bro. Tapi ya orang Israel itu. Jadi kamu suka ubah-ubah ukurannya nggak sih? Nggak ya? Enggak. Pantesan. Atau ini
Dia sendiri dulu. Udah, duduk. Sendiri dulu. Foto berarti orang Islam. Oke. Ya, pas. Oke. Namanya Raja Saud. Yang kedua Raja Daud. Raja Daud Bapak Ibu dia membuat banyak hal di kota Jerusalem, tapi dia tidak bisa mendirikan bait suci yang pertama. Kenapa dia tidak bisa mendirikan bait suci yang pertama? Karena Tuhan tidak membolehkan dia mendirikan karena dia orang berani. Ya, dia orang berani, dia membunuh banyak orang, dan Tuhan tidak membolehkan dia mendirikan bait Allah yang pertama di sini. Ya, tapi Tuhan kasih tahu dia bahwa yang akan mendirikan bait Allah yang pertama anaknya Raja Solomon. Ya, Raja Solomon. Ya, ketika Raja Daud dengar hal itu dia sedih karena dia tidak bisa mendirikan bait Allah yang pertama. Tapi Bapak Ibu, ya, tapi dia mulai bersiap tanah jalan untuk anaknya. Ya, apa maksud saya bersiap jalan? Dia mulai, Bapak Ibu, dia beli tanah ini dan dia mulai membeli banyak bangsa lain di sini supaya anaknya tidak membuat dosa yang sama dan tidak bisa mendirikan bait Allah yang pertama. Ya, karena Bapak Ibu sekali lagi Tuhan tidak membolehkan dia mendirikan bait Allah yang pertama karena dia orang berani, dia membunuh banyak orang, dan sekali lagi supaya anaknya tidak melakukan dosa yang sama. Raja Daud mulai bersiap jalan, bersiap tanah untuk anaknya Solomon, dan Solomon Bapak Ibu dia mendirikan bait Allah yang pertama di puncak Bukit Moria juga. Ya, di puncak Bukit Moria. Ya, dia mendirikan bait Allah yang pertama pada tahun 1000 sebelum Masehi. 3000 tahun lalu. 3000 tahun lalu. Nanti bait Allah yang pertama dihancurkan oleh Nabukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Yesus belum lahir. Ya, sebelum Yesus. Ya, nanti Bapak Ibu mulai di sini raja atau datang ke sini orang Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi, dan pada zaman itu ada raja besar namanya Raja Herodes. Ya, Herodes dia Bapak Ibu dia orang Yahudi, tapi dia tidak disuka oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena dia orang Yahudi, ya, tapi dia kerja untuk orang Romawi. Dia ambil pajak dari orang Yahudi, dan dia mau membuat sesuatu yang baik bagi orang Yahudi, dan dia mau mendirikan di tempat yang sama bait suci yang pertama. Yang kedua, ya, dia Bapak Ibu dia mau mendirikan bait suci yang besar sekali, tapi dia tidak bisa mendirikan bait suci yang besar sekali karena ada Bukit Moria. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ya, lihat di sini ada Bukit Moria di sini. Ada Bukit Moria, sekali lagi di puncak Bukit Moria Bapak Abraham mau menurbankan anaknya Ishak, tapi di puncak Bukit Moria juga bait suci yang pertama didirikan. Nanti Raja Herodes dia mau mendirikan bait suci yang besar sekali di sini, tapi ada bukit, ya, untuk dia bisa memberi luas daerah di atas dan bisa mendirikan bait suci yang besar sekali. Dia mendirikan 4 tembok support, 1, 2, 3, 4,
dia taruh tanah di sini dan di atasnya dia mendirikan bait suci yang besar sekali. Ya, Bapak Ibu, tembok yang tadi yang kita lihat di sana itu salah satunya tembok support yang dibuat oleh Raja Herodos supaya dia bisa memberi luas daerah di atas dan bisa mendirikan bait suci yang besar sekali. Ya, tapi Bapak Ibu, altar bait suci yang dibuat oleh Raja Herodos juga ada di mana? Di puncak Bukit Moria, di sini. Altarnya ada di atas puncak Bukit Moria. Kenapa di atas Bukit Moria? Karena tempat itu tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Ya, jadi Bapak Ibu, Raja Herodos dia membuat bait Allah yang kedua besar sekali di sini. Tapi ya, bait Allah itu juga dihancurkan oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh Titus, oleh orang Romawi tahun 70 Masih. Ya, 70 Masih Bapak Ibu, 70 Masehi. Ya, orang Romawi menghancurkan semua kota Yahudi. Ya, semuanya, dan mereka menghancurkan juga bait suci yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu, ketika orang Romawi menghancurkan bait suci yang ada di sini, orang Yahudi mereka percaya bahwa Roh Kudus atau dalam bahasa Ibrani namanya Hashifna yang ada di altar bait suci di sini, ya, yang ada di altar bait suci yang kedua keluar dan saat ini ada di tembok Rataban di sini. Kenapa di tembok Rataban? Karena Bapak Ibu, tembok Rataban adalah tembok yang paling dekat tempat yang paling suci. Jadi masih ada reruntuhan dari ini dan dari sini. Tapi kalau tembok Rataban Bapak Ibu adalah tembok yang paling dekat tempat ini yang paling suci bagi orang Yahudi. Untuk itu mereka percaya bahwa ketika bait suci yang kedua dihancurkan, Hashifna yang ada di puncak Bukit Moria keluar dan saat ini ada di tembok Rataban di sini. Ya, di sini. Untuk itu Bapak Ibu, orang Yahudi pergi ke sana, mereka ibadah di sana, mereka tidak bisa ke sini, atau mereka bisa di sini, tapi mereka tidak bisa ibadah di sini. Ya, mereka pergi ke tempat yang paling dekat, yaitu tembok Rataban yang tadi yang kita lihat, dan mereka ibadah di sana. Tapi kenapa namanya tembok Rataban Bapak Ibu? Ada yang tahu? Karena dia menangis. Karena mereka pergi ke sana dan mereka apa? Ratap menangis. Merah. Kenapa mereka? Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi sedih? Mereka pakai baju hitam itu, mereka meratap. Kenapa mereka meratap? Allahnya nggak ada lagi. Karena bertanggung terus. Karena berduka. Bait Allah tidak ada lagi. Ya, tapi tim, ya sudah bisa tahu kenapa tempat yang paling sensitif, karena tempat ini tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Tapi sudah ada Islam di sini, sudah ada 2 masjid. Ini dimiliki oleh orang Islam, ya, tapi dijaga oleh polisi dan tentara Yahudi. Ya, dijaga oleh polisi dan tentara Yahudi. Bapak Ibu, kalau tembok Rataban namanya tembok Rataban bagi orang Yahudi, bagi orang Islam namanya tembok Al-Buraq. Apa itu Al-Buraq? Ada yang tahu? Nama kuda Nabi Muhammad. Nama kuda Nabi. Kasihan deh. Nama kuda Nabi Muhammad namanya Al-Buraq. Orang Islam percaya bahwa Nabi Muhammad naik kuda dia sampai sini, dari Makkah sampai sini, dan dari sini dia naik ke surga. Untuk itu Bapak Ibu, tembok Rataban namanya tembok Al-Buraq bagi orang Islam, bagi orang Yahudi namanya Rataban. Kalau tanya orang Islam di mana tembok Rataban, tidak ada jawaban. Tapi aku mau tanya. Kalau tanya orang Yahudi di mana tembok Al-Buraq, masalah besar. Bukan lupaan. Bisa ditembak sama pelecehan. Ya. Aku mau nanya, kan bagi orang Islam itu kan Nabi mereka naik kuda dari Mekah ke sini, kemudian dari sini dia naik. Nah, itu naik aja atau melalui, kan kalau kita kan melalui disalibkan dulu gitu kan, terus mati kemudian. Tembok apa aja? Itu sisa bait Allah tapi fondasinya. Oh, sisa bait Allah. Oh gitu. Fondasi. Ini kena berbau-bau bait Allah. Ya. Karena dekat, bukan bau. Semua tembok ini bait sisa bait Allah. Tapi kenapa yang itu dipakai? Karena itu paling dekat sama ini. Oh. Ini altar. Altar. Iya. Ini altar. Gitu. Kasihan ya. Berdua kayak begitu kasihan juga ya. Iya, kasihan. Ya Mbak, udah gini aja di tempat lain gitu ya. Nggak bisa. Karena kejadiannya di sini. Kenapa harus believe kayak begitu ya? Harus believe kayak begitu ya. Kita be happy universal ya. Our Jesus sih teach you something very clever. Universal. Santai aja. Billy.
Hermon turun berkat-Mu. Sejukkan hati umat-Mu. Saat kami hidup bersatu, di sanalah Kau hadir selalu. Dari gunung Hermon mengalir kasih, memberi hidup, memberi damai di dalam kesatuan umat-Mu. Berkat-Mu turun selamanya. Ya nanti saya kirim. Ayo Nasaret. Bukan, Golden Gate. Ya. Si Herodes. Kalau Nabi Elia tidak bisa masuk, jadi Mesias juga tidak bisa masuk. Ya, ini versi Yahudi. Versi Islam, Bapak Ibu, mereka bilang bahwa mereka tutup gerbang ini. Ini gerbang Bapak Ibu besar, ya. Gerbang besar sekali. Ada dua pintu. Ya, ada di belakang dan ada di depan di sini. Yang di belakang yang tutup. Ya, di depan di sini masih buka dan dipakai sebagai sinagog atau ya sebagai masjid sekarang. Kalau di bawah, ya masjid di bawah. Ya, dan Bapak Ibu, kalau orang Islam mereka percaya bahwa mereka bilang bahwa mereka tutup gerbang ini karena mereka tahu, mereka yakini bahwa ketika Yesus datang lagi ada banyak orang yang akan ikut Yesus di sini. Ya, banyak orang Kristen akan ikut Yesus di sini. Dan pasti akhir zaman akan ada banyak orang Islam yang ibadah di tempat ini. Jadi kalau ada banyak orang Islam di sini dan banyak orang Kristen masuk, nanti konflik besar. Untuk itu tutup oleh mereka. Ini versi mereka. Ini versi mereka. Kenapa ditutup? Ini satu-satunya gerbang. Koper kecil, paspor di tangan, kapek sedikit tapi senang. Foto buram, doa pelan, Tuhan terasa dekat. Entah kenapa kami ke Holy Land, bukan sekadar liburan. Tertawa diam lalu terharu, bareng Nazaret tur cerita jadi kenangan. Iman tidak ribut tapi terasa penuh. Kami ke Holy Land, bukan sekadar liburan. Tertawa diam lalu terharu, bareng Nazaret tur cerita jadi kenangan. Iman tidak ribut tapi terasa penuh.
Santo Stefanus. bersiaran. Ini tempat di mana Santo Stefanus dirajam dan menjadi martir yang pertama di sini. Bisa lihat Bapak Ibu di atas apa namanya di Santos, Gereja Santo Stefanus. Golden Gate. Lihat Bapak Ibu bagaimana tutup ya. Ini Stefanus. Oh iya. Dan kita lihat Bapak Ibu yang keluar itu yang keluar gerbang itu kuburan Islam sekali lagi. Karena menurut Yahudi kuburan ada di sana, kuburan Islam ada di sana karena mereka tidak mau memberikan Nabi yang masuk ke dalam dia atau ke tempat di mana tempat yang paling kecil itu bagi orang Yahudi, dan kalau Nabi Elia tidak bisa masuk jadi Mesias tidak bisa masuk. Ya Bapak Ibu, tanah ini dipercaya ya, oleh orang tua Maria dimakamkan di sini juga. Ini namanya gereja makam Bunda Maria. Ya, gereja makam Bunda Maria. Sekali lagi Bapak Ibu, kita makamkan ya, apa? Ya, mari kita lanjut lagi. Orang tuanya Maria kan jaga. Taman Getsemani, ini semua Taman Getsemani. Bapak Ibu, di sini sekali lagi namanya makam Bunda Maria. Gereja ini gereja luar biasa. Ya, banyak tangga di bawah, Tuh masuk ke dalam tuh. Ya, dan kalau di sini Bapak Ibu namanya gua Getsemani. Di gua ini Bapak Ibu, gua Getsemani dipercaya. Ya, gua dipercaya tempat waktu Yesus setelah upper room dia datang ke Getsemani, dia datang ke sini, dan ada 11 murid ikut Yesus sampai sini. Bapak Ibu, 8 murid tunggu di sini di gua ini. Yesus Bapak Ibu, Yesus pergi sama Petrus, Yakobus dan Yohanes di sana, dan di sana dia berdoa sendiri di sana. Nanti kita masuk ke dalam Mereka gerejanya. tunggu di 8 murid itu yang lain, mereka tunggu di gua Getsemani di sini. Dua tempat muridnya yang tertidur itu ya. Ada mau tidur? Enggak. Ada yang mau tidur di sini. Bapak Ibu, terima kasih untuk saya. Makam Bunda Maria yang ini. Bisa lanjut lagi? Ini gereja Bunda Maria. Turun ke bawah jauh, dalam. Bapak Ibu mau turun lihat cepat di sini. Ada yang mau turun tapi cepat. Sedikit. Iya. Langsung sana aja, Sadri, langsung aja. Sana aja, nanti waktunya nggak cukup, kita mau ke Yeriko sekarang. Karena ada dia. Mau Getsemani atau namanya Getsemani atau namanya Gethsemane atau namanya Tempat Tidur. Kidron Valley. Ya, Kidron Valley. Bapak Ibu, Getsemani diambil dari bahasa Ibrani namanya, ya, dari dua kata. Gethsemane artinya kilang minyak zaitun. Jadi ini bukit zaitun Bapak Ibu, banyak pohon zaitun, dan ada Bapak Ibu dulu ada di sini juga kilang minyak zaitun. Bapak Ibu lihat pohon zaitun ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini kenapa pohon zaitun merupakan pohon yang simbol suci bagi orang Kristen. Bisa lihat Bapak Ibu yang tua ini sudah yang tua sudah 900 tahun, yang
Ya, tapi Bapak Ibu, karena mati ada yang baru yang tumbuh dari tunasnya, dari tempat yang sama Bapak Ibu. Lihat ini sudah mati, tapi sudah ada yang baru yang tumbuh dari tunasnya. Itu betul Bapak Ibu merupakan simbol suci karena seperti Yesus kalau mati bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Ini Bapak Ibu kenapa zaitun, pohon zaitun, ya pohon yang merupakan suci bagi Kristen. Bapak Ibu kalau Bapak saya dia punya 3 pohon zaitun 100%, saat ini dia duduk di bawah. Dia merasa aman bagi kita pohon zaitun, pohon zaitun sesuatu yang sakit, kalau di sini sakit, sudah seperti ini, jadi Bapak Ibu, berapa burung tekun, 900 tahun, yang tahun 200 tahun. Yang ini 200 tahun tumbuh dari tunas pohon yang tua, dan ini yang tua Bapak Ibu sudah tumbuh dari pohon zaitun yang ada pada zaman Yesus. Untuk itu bagi kita bilang bahwa ya. Mari kita lanjut lagi. Ini mah di pinggir tol udah banyak. Lanjut lagi Bapak Ibu. Yudas dari Akurung sudah hidup lagi. Yesus datang ke sini sama 11 murid, ada 8 tumbuh di tempat itu Bapak Ibu dua di sini. Yesus datang ke sini sama 3 murid pertama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yohanes yang paling muda, ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Saya coba baptis di situ. Iya, nanti tadi udah makin bagus tempatnya itu toilet. Kalau sana. Sini toilet yang bagus. Itu yang baru tuh di gedung baru. Iya. Sungai ini. Sungai itu perbatasan. Sini Israel. Sebelah sana udah Jordania tuh udah ada benderanya. Foto boleh nggak? Boleh foto. Boleh ya, apa-apa. Video foto boleh. Suaranya, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Jadi waktu itu Yohanes itu mengundang orang, ayo bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang mau bertobat harus dibaptis. Jadi baptisan ini panggilan orang untuk mau bertobat, hidupnya untuk Tuhan. Jadi kalau ini panggilan pertobatan Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti yang dibaptis harus yang sudah ngerti tentang dosa, tentang penghakiman Tuhan, tentang pengampunan Tuhan. Jadi artinya sebenarnya dalam gereja kalau kita Dia nggak ikut ya, baptisan sebelum itu Pak adalah David untuk orang nyanyi kan. dewasa sebenarnya. Karena ini firman Tuhannya. Yohanes Pembaptis mengundang orang dibaptis adalah orang yang mengerti tentang dosa, penghakiman, dan juga pertobatan. Jadi kalau mohon maaf, kalau anak-anak itu sebenarnya istilah baptis kurang tepat, bukan salah ya, bukan dosa, tapi kurang tepat karena baptis itu panggilan untuk bertobat. Kalau anak apa istilahnya? Diserahkan. Penyerahan anak seperti Yesus diserahkan di bait Allah. Terima berkat, langit terbuka di atas hidup kami. Kami disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan juga kami diterima, dikenan sebagai anak Allah, sebagai milik surga, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya lewat baptisan air, kami dikuburkan, mati bersama Kristus dalam dosa-dosa kami. Tapi kami dihidupkan kembali dalam kuasa kebangkitan Kristus yang membaharui kami. Kami terima hidup baru di dalam Tuhan Yesus lewat baptisan air ini. Segala kutuk yang menimpa kami, segala dosa kami, semuanya dihapuskan lewat baptisan air ini. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya nanti gantian satu-satu ya. Selama-lamanya engkau menjadi milik Bapa surga. Kalau anaknya yang kekasih kepadanya dia berkenan. Dalam nama iya. Amin. Ya. Lihat sini, Ibu Marta. Haleluya. Terima kasih. Langsung aja tahu. Ya. Tuhan. Oma mau aku videoin gak Oma? Mau. Dingin ya. Ibu aku membaptisan dalam nama Bapa dan Yesus yang kita
memberkatinya dalam juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini biar terjadi atasmu langit berkat kepalamu, engkau dan seumur hidup kau menjadi milik kerajaan surga anak Bapa yang telah menentukan dalam nama Yesus. Untuk sampai amin. Ya, Lihat sini, Bu. ya. Haleluya. Nah, langsung ganti nggak apa-apa ya? Bisa langsung ganti ya. Ayo Ibu Equin, Ibu Equin. Iya, ibunya Equin. Pelan-pelan ya, ikuti aja alur tangga satu-satu tangganya. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ada di tempat ini. Berkat Tuhan ada. Ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Oh. Ibu, terima kasih. Aku membatasimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang kita terima bersama dalam juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Ibu, biarlah terjadi langit terbuka di atasmu dan biarlah Roh Kudus memenuhi engkau dan seumur hidup engkau anak Allah yang berkenan kepada dalam nama Yesus. Amin. Tunggu ya sampai dalam ya. Oke. Amin. Lihat sini. Selamat, terima kasih Pak. Ntar mamanya langsung jadi pendiam loh. Udah nggak ada temen. Nih, di sini kita lihat ya. Haleluya. Hillary di sini aja udah main lumpur. Ntar di laut mati. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang kita terima bersama dalam juru selamat hidup Tuhan Yesus. Biarlah terjadi atasmu dan lagi terjadi di atas hidupmu dan juga Roh Kudus menyertai memenuhi engkau dan juga seumur hidup kau menjadi milik Tuhan anak Allah yang menyatakan hatinya berkenan kepadanya dalam nama Tuhan. Semua ya? Iya. Amin. Selamat ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, Hillary cantik. Haleluya. Luar biasa. Emang agak lain nih. Dan aku serahkan Hillary dalam tangan Tuhan. Yang terjadi atasnya, langit terbuka kepalanya, juga Roh Kudus memenuhi menyertainya, dan juga seumur hidup dia jadi milik Tuhan, supaya dia jadi anak Allah yang berkenan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyertainya. Tunduk. Lihat sini. Oke. Tunggu sebentar, selesai Bapak sama ini baru. Masuk kamar mandi saja, nanti menyusul. Dia masih mau main lumpur katanya. From Jakarta? Yogyakarta. Jogja. Inilah pabrisanmu. Dingin. Haleluya. Ini dingin banget ternyata ya. Aldrik, Bapak Surgawi, aku menyerahkan Aldrik dalam tangan Tuhan supaya dia menerima baptisan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang kami terima bersama dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, aku minta supaya sejak ini supaya langit di atas kepalanya terbuka, Tuhan memberkati dia. Roh Kudus menyertai memenuhinya, dan juga Tuhan akan meminta, aku percaya bahwa namanya ada di surga, dialah anak yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat. Lihat sini. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Ku menang di dalam peperangan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk waktu ini, waktu yang istimewa. Kami percaya Tuhan mengatur segala sesuatu. Kerinduan dari anakmu, Pak Matri, seperti penghuliran sebelum tempat-tempat lain adalah panggilan suci, dan Tuhan hamba sekarang melayaninya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita terima bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib. Terjadilah atasmu, langit di atas kepalamu terbuka, doamu dijawab Tuhan, berkatnya sampai kepadamu, dan juga roh yang menyertaimu, memberi kamu kuasa, dan juga namamu ada di surga selama-lamanya, dan Bapa di surga berkenan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur, berkati semua orang yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati semua saudara kami seiman yang percaya kepada selamatkan banyak jiwa lewat pelayanan tempat ini dalam nama Yesus. Inggris yang mana? Thank you. Sudah. God bless you, Father. Pastor, your name? Eru. You have a church in Jogja. I do mission work in Papua. This part of Papua Barat. Little bit problem Barat. So I do baptism in the. Sadi. Situs dulu atau makan dulu? Makan dulu nggak lapar. Jam 1. Sabar. Sakit lambung loh. Udah nggak enak lambungnya udahan. Makan dulu. Jam 1 kok. Saya pikir mereka belum lebar ya. Mantap. A new morning is rising in our community, the Yachat. We came here to the edge of the country, facing the Dead Sea from Jerusalem, the Galilee, and the plains. We abandoned families, friends, and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Every Jew who came along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the Son of Light, and when the final war begins, all our opponents will be destroyed. But in the meantime, we are here. Here in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't possess much, and the little we have we share equally. The good Lord, He supplies us with all our needs, even in this barren desert. This morning, while working in the date grove, a neighbor from Enot Kaner, 5-hour walk from here, passed by. He told us of the bitter end of one John the Baptist, whose head was severed by King Herod. Suddenly, I remembered we too had one by the name of John. Years ago, he came to us and requested to volunteer. Each new candidate undergoes a thorough examination and, once accepted for a season of study, joins us in work as well. At
the end of 2 years' time, just before becoming a full member, he arose, broke his vow to Yahweh, and left. Twice daily we bathe together in the purifying bath in order to be sanctified in the pure waters. And after bathing, we gather together to dine. First, we taste from the pure bread that was prepared for us by the high priests, and then from the wine. When we went for our evening's toil, we inscribed the high priest's words describing the Lord who created the spirits of light and darkness, and thereupon based every deed. The first was greatly loved by God, each of its actions desired. The second, in all that it bersama-sama ada tempat Bapak Ibu, ada rumah tempat makanan, ruangan makanan di mana mereka duduk dan makan bersama-sama. Tapi ada juga sinagog, tempat ibadah orang Yahudi di mana mereka ibadah bersama-sama. Tapi juga Bapak Ibu, mereka duduk dan mereka menulis tulisan itu namanya scroll Laut Mati. Ya, tulisan Bapak Ibu ditulis di sini. Tulisan itu sudah sangat terkenal, sangat penting Bapak Ibu. Kalau datang ke sini di hotel, kalau tidak ada perang gitu, untuk datang ke sini ada 50 bis keluar untuk masuk ke sini. Karena dari tulisan yang 2000 tahun lalu, ya kita bisa melihat bahwa kita masih sama. Seperti 2000 tahun. Bagi Bapak Ibu dinar hal itu, dan dia government kasih tahu orang Bedouin di sini. Lupa kita ya. Nggak apa-apa, saya juga suka lupa, Bu. Kalau mereka ketemu bagian Iya. itu, dia dibagi atau dibawa kepada orang Yahudi, kepada government Yahudi untuk dibeli oleh mereka. Tapi orang Bedouin itu mereka pintar sekali. Mereka mulai cari, dan kalau mereka ketemu satu bagian dibagi 2 dan 3 supaya dapat banyak 2 dan 3 kali uang dari pemerintah Israel. Tapi mereka Bapak Ibu, nanti pemerintah Israel mulai cari sendiri. Ya, sudah mereka ketemu di 850 bagian scrolls itu. Ya, scroll yang ditulis di sini. Mayoritas Bapak Ibu, mayoritas itu apa dari Alkitab, tulisan dari Alkitab. Ya, tapi ada dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, Arami dan Yunani. Ya, pada zaman itu Bapak Ibu ada 3 bahasa. Pada zaman Yesus juga ada 3 bahasa. Ibrani, Arami dan Yunani, ya, dan Yunani. Mikveh Tahara, ya, Mikveh Tahara kulah untuk tahir, untuk tahiran, ya, itu Bapak Ibu namanya Mikveh Tahara. Seperti. Oke, Bapak Ibu jelas? Kita ke apa? Airnya dari mana Bapak Ibu? Ada hujan di sini? Tidak ada hujan, ada sedikit hujan. Tapi orang yang tinggal di sini mereka seperti orang Bedouin. Ya, orang Bedouin, orang pintar sekali. Mereka bisa hidup kalau sedikit hujan, tapi mereka Jalan-jalan, Pung. Ayo Nasaret. Nggak usah. Oh, taruh di bus. Oh, nggak mau dikumpulin di sana aja, siapa tahu ntar abis mau apa? Tasnya, Iya, tasnya. uang semua. Iya, ditaruh di sana aja. Oh, tasnya di dalam bus. Nggak apa-apa. Dalam bus. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mama. Nasaret. Emang Oma mau ngapung, Oma? Iya, mau ngapung. Oma kalau mau lihat nanti naik golf car buat nonton lewat sini, Pak. Naik golf cart. Soalnya ini udah semakin surut. Jadi kalau jalan ke bawah lumayan, ya. Lewat sini. Dompetnya di atas saja.
Dompet siapa? Dompet kita. Ah, nggak apa-apa. Ada sama tasnya kan? Ya. Kalia Beach. Ayo turun aja Pak, nggak usah takut. Didorongin aja. Jangan didorongin, nggak boleh. Ayo. Di sana nggak ada lumpurnya. Iya. Ayo masuk. Tuh kayak Mas Bule itu. Gimana sih ngapungnya kayak Itu kayak Mas Bule tuh. Tinggal tidur aja, nggak apa-apa. Dia nggak akan tenggelam. ini sih juga ngapung. Mana? Itu ngapung, Pak. Bro, siapa namanya dia? Aldrich. Aldrich. Jangan kayak gitu kepalanya, mukanya ke atas ya. Tuh bisa tuh dia. Sebelah sana kenapa? Banyak ya? Tapi nggak ada lumpurnya. Itu anak udah sampai di tengah sana. Makanya kan gue bilang anak gue tuh ada. Masanya ini justru bagus dia. Dia baru semuanya takut. Jangan masuk telinga, mulut, hidung, mata ya. Ngapung lagi ayo. Ada lihat Hillary nggak? Hillary mana? Ini Hillary. Hillary mana ya? Baru nanya lihat nggak? Hillary udah turun tadi. Tadi turun sama ibu. Duluan dia. Enggak. Duluan dia. Duluan keluar. Hillary belum jalan. Kayaknya dia naik itu golf car. Hati-hati ya. Enggak, Rafael enggak gitu. Muka enggak berenang. Lu buat abok ya. Enggak gitu lu, Raf. Jangan ke bawah, jangan ke bawah. Emang kedengeran ngomong dari sini. Teriak. Rafael. Jangan gitu. Queen mana? Queen masih di belakang. Ya kalau belum ada Queen kemungkinan besar masih sama Queen ya. Iya, soalnya setahu saya dia tadi di belakang. Cuma begini-begini aja kayak kamu. Kalau gitu baru dari atas sama hati-hati lah. Tuh. Ibu Pendeta. Ya. Ayo sini. Sudah terima kasih. Sudah terima kasih. Fotoin ini foto. Mana itu kayak foto mumi itu nggak ada orangnya. Pak, maaf Pak. Oh ya, sorry. Bolif, nggak apa-apa masuk aja. Nanti saya kasih aba-aba.
Bro, ayo cepetan bro. Biar kita selesai. Tangannya jangan ditahan bu, nanti tajam ya gitu. Udah. Lengket. Iya, makanya baju udah nggak selamat kalau udah masuk sini. Ah? Ya kita salah jalan ya Narin. Salah jalan ya. Kita jalan jauh banget. Memang jauh. Kenapa? Kalian kaget ya? Kok lu udah nyampe duluan? Udah dari tadi. Videonya aja udah bermenit-menit. Memang nggak lewatin. Ikut jalan yang lebih jauh. Bohong banget lu. Hillary nih salah jalan. Nggak salah jalan Hillary. Nggak salah lagi maksudnya. Kan di situ Tuh, bagus kayak Hillary tuh. Aku buat depan udah jalan di mobil. Bro, jangan dong. Mana kaki itu nggak pernah nyeker dulu kali. ayo ngapung, nggak apa-apa. Lepas tangannya. Udah. Bro, aku fotoin ya nanti ya. Di situ. Itu tuh. Aku lupa ininya ya. Ibu-ibu jangan. Ininya aku lupa ya. Udah. Gimana? Foto berdua aja Mama. Foto berdua aja kan. Ah, nggak seru lu, bukannya ngapung. Gua takut kena air. Ke dalam kan dong harusnya. Sini nih udahlah. Udahlah. Udah belum? Sudah. Ada 1, 2, 3 dong. Lagi. Udah banyak. Nah, deh. Saya ada. Mata. Ini ya lumpurnya. Iya. Mana? Dia tahu. Jangan pergi sana sini nih. Itu loh. Ada. Ayo ngapung. Ini kita membuktikan keajaiban. Garam-garam ini nggak kuat membuat gua untuk ngapung ke atas. Orang lebih gede aja ngapung. Domba ada. Tuh kayak anaknya loh. Kayak mandi aja. Ya kayak mati aja jadi. Dingin banget. Habis ini ke Domino's Flavit dulu. Awas. Kapel kenaikan. Baterai ya.
ampun. Habis dicas. Kenapa? Mati. Dari nama Azar itu Lazarus. Jadi Lazarus, Maria dan Marta tinggal ya di sisi kanan. Ya, dan Bapak Ibu sudah banyak percaya bahwa pada ketika Yesus akan di kota Yerusalem pada minggu terakhir dia tinggal di rumah Lazarus. Setiap hari dia naik bukit Zaitun ini, turun ke Getsemani dan masuk ke kota lama, ya, keluar gerbang Golden Gate yang sudah tutup, Ya, jadi Bapak Ibu, Lazarus ya tinggal di sisi kanan. Dan Bapak Ibu, karena Yesus setiap hari dia naik bukit Zaitun, ada banyak peristiwa yang terjadi di sini. Yang paling penting Bapak Ibu di tempat ini, ya di tempat ini Tuhan Yesus naik ke surga. Ini Lukas asli dari mana Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, sekali lagi dia meminta dari murid-muridnya, jangan meninggalkan kota Yerusalem, tunggu di sini sampai Roh Kudus turun. Jadi murid-murid Yesus tidak kembali lagi ke Galilea, mereka tinggal di Sion, dan di Sion Bapak Ibu kita sudah lihat tempat di mana Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus. Yang kedua, ya ketika Yesus Bapak Ibu naik ke surga, malaikat Tuhan muncul di sini dan kasih tahu mereka yang ada di sini, hai orang Galilea, Yesus yang naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Jadi kita percaya bahwa Yesus akan turun lagi di tempat yang sama di sini, ya di sini. Ya untuk itu Bapak Ibu, gereja pertama yang dibuat di sini dibuat tanpa kubah ini. Ya seperti apa ini simbol kenaikan di surga, bukan di atas. Ya tapi ya ini tempat dari mana di mana Yesus mau lagi di sini, turun lagi di sini. Tapi sudah waktu gereja ini diambil oleh orang Islam, ya mereka membuat kubah ini, orang Islam yang membuat kubah ini. Orang Islam juga Bapak Ibu membuat tempat ini. Masih ingat Bapak Ibu, di setiap masjid harus ada mihrab. Jadi gereja ini berubah menjadi masjid oleh orang Islam. Ya, sudah orang Islam tidak ibadah di dalam, mereka ibadah di sana. Bapak Ibu, kenapa orang Islam ambil gereja-gereja? Itu punya sisi. Ayo terus ke bawah, Pak. Ya. Ada yang mau digendong? Gendong aku, Ronald. Hah? Bisa remuk aku. Nasaret, Mantap. Ronald. Biasa di luar. Ronald. Biasa di luar. Di luar. Oh gitu. Sama luar biasa. Ronald biasa aja. Jalan-jalan, itu dia mau ngambil foto itu, kasihan. Video. Oh video. Video jalan. Oh. Jalan. Dia aja deh. Aku minta videoin aja. Videonya ke sana, Pak. Jangan. Cepat enggak video? Miliar itu. Kita bukan di 16 miliar itu. Tidur itu baru pakai tidur, tapi tidur selamanya.
Turun ke bawah ibu, baru toilet. Nggak ada di sini. Di sebelah kiri. Kemarin yang grup dari sini mestinya. Kemarin gara-gara jalan sempit rame. Kalau foto grup dari sini, Foto sendiri. masjidnya ketutup. Oh, kita nggak butuh masjidnya kok. Kita butuh kota Yerusalem memang. Ya udah, coba berbaris saja duduk. Duduk ya, duduk. Daripada pemandangan nggak punya. Ulangi lagi. Pemandangannya. Karena butuh Ya tahun 324 ya 324 Bapak Ibu 324 ya oleh Ratu Helena, dan di dalam gereja itu ada versi 10 sampai 14 versi siapa? Katolik. Ya versi Katolik. Kalau Protestan Bapak Ibu mereka percaya bahwa di sini Yesus diadili oleh Pontius Pilatus juga, tapi nanti dia pergi ke kanan di mana ada masjid itu Bapak Ibu yang apa? Masjid yang warna putih di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa melihat di setiap tempat suci ada masjid juga. Ada masjid. Ya, itu Bapak Ibu hal dalam bahasa Inggris namanya holy place stay holy. Holy place stay holy, tempat suci selalu suci. Ya, tempat suci selalu suci. Jadi orang Kristen cari sinagog, orang Islam cari gereja. Dan bagi mereka gereja itu tempat yang suci. Jadi di mana ada peristiwa ada masjid juga. Jadi menurut mereka Bapak Ibu lihat masjid yang kuba yang tinggi itu yang warna putih itu ada di mana? Di Garden Tomb. Ya di belakang Garden Tomb Bapak Ibu. Orang Islam cari tanah di sana dan mereka membuat masjid di sana. Ya masjid di sana sekali lagi itu selalu ada sisi yang positif dan sisi yang negatif. Ya yang positif sekali lagi orang Islam mereka menghormati Tuhan Yesus, menghormati Bunda Maria. Bagi mereka namanya Bunda Maria namanya apa? Bunda Maria. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran ya nama Bunda Maryam ada lebih daripada di dalam banyak kan ya di dalam Quran orang jadi mereka menghormati Eli. Ya Nabi Eli akan datang sebelum Mesias, dan kalau Nabi Elia dia berasal dari keturunan Lewi, orang Lewi tidak bisa jalan kaki di atas kuburan. Dibuat supaya dia tidak bisa jalan kaki masuk di kota lama, dan kalau dia tidak bisa masuk ke daerah itu, jadi Mesias tidak bisa. Ini kenapa ada kuburan Islam Bapak Ibu di sana. Bapak Ibu sedikit di sebelah di kanan itu sekali lagi gereja Santo Stefanus. Kalau gereja ini namanya apa? Maria Magdalena. Ya, gereja Maria Magdalena. Dua masjid itu Bapak Ibu yang kubah mas namanya masjid kubah batu, dan yang kubah hitam Al-Aqsa. Kalau di sini Bapak Ibu, kalau di sini ya ini gereja ini namanya gereja Dominus Flevit. Ya, Dominus Flevit artinya apa? Tuhan menangis. Kenapa namanya Bapak Ibu Tuhan menangis? Karena di sini pada tahun 33 Tuhan Yesus Bapak Ibu berdiri di sini dan dia menangis dan baik suci. Ya, dan baik suci yang sesuai tahun berapa? 70 ya, atau boleh oleh Titus, oleh orang. Oke. Ya, Bapak Ibu, mari kumpul lagi ya. Kita sudah dengar janji mengasihani bangsa Israel. Sebab mereka umat pilihanmu, biji matamu. Sekalipun mereka berkeras, tapi kami terus berdoa. Sebab dari mereka lah keselamatan itu muncul. Tuhan, kami mengasihi Israel, kami mengasihi bangsa Israel, kami mendoakan berkat. Biarlah juga Yerusalem selalu damai sejahtera, dan biarlah seluruh bumi juga damai sejahtera. Tuhan, kalau kami meninggalkan Israel, meninggalkan Yerusalem, Tuhan biarlah kami semua tidak kehilangan berkat. Semua diikat berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami